pagi hari ini. Semoga apa yang akan kita sampaikan satu sama lain mempunyai keterkaitan dan yang sama ya, dan mempunyai data dukung yang juga sama, sehingga tidak menimbulkan konflik pada kondisi perekonomian yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya ingin memulai bahwa pemerintah telah mengizinkan kita semua ya, tanpa terkecuali, untuk melaksanakan mudik Lebaran di tahun ini. Bahkan sudah ditetapkan cuti bersama, dan ini memang menandakan efek dari COVID-19 ataupun penyebaran COVID-19 ini trennya mengalami penurunan yang cukup baik ya, sehingga pelonggaran aktivitas ini tentunya kita harapkan akan bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun di Sulawesi Tenggara. Kalau kita lihat secara nasional, penurunan yang sangat signifikan terhadap penyebaran ataupun perkembangan dari COVID-19 ini, kalau konteks di bulan Maret yang menjadi tolak ukur yang kita paparkan pada pagi hari ini, dan bahkan pada posisi 18 April secara nasional kasus hariannya hanya berada pada angka 933 kasus, dan tentunya dengan semakin melandainya kasus COVID-19 khususnya pada subturunan dari Omicron, kita berharap seluruh aktivitas-aktivitas dan pergerakan masyarakat yang memang sudah diberikan pelonggaran mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita yang semakin positif. Tapi patut kita jaga secara bersama-sama bahwa dengan pelonggaran itu diikuti dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, di posisi kasus harian untuk Sulawesi Tenggara sendiri, Bapak Ibu semua, kita lihat memang jauh di bawah posisi nasional yang kalau kita lihat per April itu posisinya antara 1 sampai dengan 5 kasus ya di tanggal 20 April ini. Nah, di sini tidak tertulis angkanya, mungkin rekan-rekan lupa gitu. Angka 112 itu adalah posisi pada akhir Maret sepertinya. Dan per 20 April ini sudah berada di bawah angka 10. Kalau dibandingkan dengan Sulawesi Selatan ya, yang kemarin juga sudah dilakukan rilis, angka kasus COVID hariannya hanya berada pada 4 kasus per tanggal 19 April. Nah, ini kabar yang menggembirakan bagi kita semua, sehingga upaya-upaya menuju kondisi endemi di mana kita akan mengarah pada titik herd immunity ya, pada posisi endemi ya, berdampingan dengan COVID-19, tentunya kinerja APBN sangat berpengaruh besar pada upaya penurunan kasus COVID-19 ini, seiring dengan suksesnya pelaksanaan VisiPen, terutama dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan pemberian vaksinasi kepada
seluruh masyarakat. Nah, di Sulawesi Tenggara sendiri sasaran vaksinasi kita itu berada pada 2 juta orang ya sasaran vaksinasinya, dan di tahap pertama itu sudah vaksinasi tahap pertama ataupun dosis pertama sudah pada 1.700.000-an lebih dari sasaran vaksinasi tahap 1. Dan untuk yang vaksinasi tahap 2 juga sudah mencapai angka 1,1 juta, dan kita berharap vaksinasi dosis ketiga ataupun booster betul-betul semakin cepat sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat kita jaga dan kita kendalikan dengan baik, di mana pergerakan-pergerakan dan penetapan level PPKM di beberapa daerah memang sudah pada posisi PPKM level 1, dan kegiatan mudik lebaran yang memang juga diberikan kelonggaran oleh pemerintah, kita semua juga tetap menjaga protokol kesehatan, karena yang dijadikan rujukan dalam rangka pelaksanaan mudik ini adalah posisi vaksinasi mulai dari dosis 1, 2, dan 3, sehingga upaya percepatan pemberian vaksinasi dosis ketiga dan penyelesaian vaksinasi pada dosis kedua dapat segera kita laksanakan secara masif. Nah, kalau kita lihat dukungan tadi itu di dalam penanganan COVID-19 sudah terrealisasi sebesar 1,9 miliar ya, dari pagu 18,3 miliar. Jadi total penyaluran di sisi perlindungan sosial terhadap masyarakat kita sudah terrealisasi mencapai 278,5 miliar. Ini tentunya kita harapkan dapat mendorong tingkat kinerja ekonomi di Sulawesi Tenggara. Ada beberapa hal yang memang menjadi tolak ukur dalam melihat pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Tenggara yang ditetapkan di beberapa indikator. Kita tahu secara bersama-sama bahwa hampir bisa dikatakan seluruh indikator itu mengarah kepada arah yang positif, yang nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Eko dan teman-teman. Dan ini ditandai dengan perubahan ya inflasi, terutama inflasi gabungan, di mana di Februari kemarin sedikit berada di angka minus ya. Sekarang pada bulan Maret sudah berada pada posisi 0,17, sehingga upaya-upaya menjaga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi di Sulawesi Tenggara ini dapat dijaga secara bersama-sama, sehingga dalam beberapa hal faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi seperti kenaikan gas maupun minyak goreng, pemerintah dalam hal ini sudah memberikan subsidi migas dan juga bantuan atau subsidi minyak goreng pada masyarakat kita, sehingga saya itu 100.000 per bulan dibayarkan 3 bulan, sehingga dukungan-dukungan seperti ini di samping pemberian subsidi untuk menjaga tingkat yang mempengaruhi inflasi di Sulawesi Tenggara, kita juga berupaya semaksimal mungkin memperkuat daya beli masyarakat dengan mempercepat pencairan
bantuan sosial, baik melalui program Keluarga Harapan maupun bantuan sembako dan bantuan langsung tunai ke dana desa. Terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa ini memang sudah diirmak di dalam anggarannya desa bahwa diperuntukkan 40% dari total anggaran dana desa itu bagi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, tentunya untuk menjaga kemampuan dan daya beli masyarakat di desa pada umumnya, sehingga mampu menjaga kemungkinan penurunan ataupun kenaikan tingkat kemiskinan yang ada di Sulawesi Tenggara. Di sisi kinerja ekspor secara nasional, tadi Pak Pram sudah menyampaikan kinerjanya sangat baik. Jadi surplus neraca perdagangannya juga cukup baik. Nah, di Sulawesi Tenggara sendiri kalau kita lihat dari nilai ekspor di bulan Maret itu sebesar 390,38 juta US dollar. Jadi ini naik ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,95%, atau dari bulan sebelumnya juga mengalami peningkatan sebesar 36,4%. Di sisi nilai impor di bulan Maret sebesar 396,53 juta ya, naik 135,40% ya untuk year on year-nya. Nah, nilai impor ini kalau kita lihat secara bersama-sama di bulan Maret ini dibandingkan dengan ekspor, ya tentu kita tidak mengalami surplus ya di Sulawesi Tenggara, tapi mengalami defisit neraca perdagangan ya sebesar 6,15 juta US dollar. Nah, produk-produk yang memang menjadi andalan dalam konteks ekspor Sulawesi Tenggara itu adalah produk besi dan juga baja, sehingga kita berharap perbaikan di sisi neraca perdagangan ini juga menjadi perhatian kita, sehingga pada momentum pertumbuhan yang positif tadi di triwulan kedua nanti kita berharap neraca perdagangan juga kembali pada posisi yang surplus, dan kita berharap juga rilis kondisi perekonomian di Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan nanti pada bulan Mei oleh teman-teman kita dari BPS betul-betul seiring dengan pencapaian belanja yang dilakukan melalui pencairan seluruh kegiatan pada kementerian, negara, dan lembaga yang ada di Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu semua, rekan-rekan media yang kami banggakan, terakhir di dalam konteks mengukur indikator kesejahteraan juga ada beberapa hal yang kita lihat lebih baik gitu ya, terutama di dalam konteks nilai tukar petani. Dari bulan pertama ini angkanya berada pada 100,58 ya, naik sebesar 0,08% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, walaupun secara kenaikan tidak begitu besar ya, tapi kecenderungan naik ini ada. Kalau tidak ingin kita sampaikan masih tetap konstan atau stagnan pada angka-angka itu, tapi dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi, regional Sulawesi terutama, nilai tukar petani yang sudah berada di atas level 100 ini menandakan nilai yang diperoleh petani itu jauh lebih besar dari apa yang mereka keluarkan. Di sisi nilai tukar nelayan, ini juga kita lihat secara bersama-sama
mengalami sedikit penurunan ya, di angka 1,28 dibandingkan dengan bulan Februari kemarin, karena terjadi peningkatan pengeluaran, sedangkan di sisi penerimaan dari para nelayan mengalami penurunan. Nah, pengeluaran yang cukup besar ini dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan peningkatan biaya produksi dan juga belanja. Bapak Ibu semua, teman-teman media, dalam rangka menjaga tadi itu upaya-upaya tingkat inflasi, terus daya beli dalam menyambut bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan agar penyaluran THR dapat segera dilakukan dimulai dari 10 hari sebelum Hari Raya, dan bahkan diizinkan juga dilakukan pembayaran setelah Hari Raya. Tapi kita berharap pencairan tunjangan Hari Raya bagi seluruh aparatur sipil negara, baik pusat maupun daerah, dapat kita selesaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan, sehingga dapat membantu menekan biaya ataupun menekan naiknya inflasi selama bulan suci Ramadan yang memang tidak terlalu jauh dari akhir bulan Maret, sehingga pada triwulan kedua nanti kita akan bisa melihat secara bersama-sama efek dari belanja-belanja pemerintah secara keseluruhan dalam semester 1 2022. Nah, intervensi-intervensi ini untuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan juga nelayan pada umumnya dengan belanja APBN. Ya, kalau kita lihat dari sisi Kementerian Pertanian juga sudah disediakan anggaran sebesar 141,87 miliar, di kelautan dan perikanan juga demikian, dan PUPR tentunya karena menciptakan konektivitas antar daerah sehingga distribusi bahan-bahan dapat berjalan dengan baik,